nih Pak ya. Eh, saya terakhir ketemu Bapak kalau nggak salah kapan ya Pak ya? Udah berapa tahun ya? Setahun apa berapa tahun? Udah lebih dari setahun ya Pak ya, Iya. kita nggak ketemuan ya Pak ya. Dan dulu saya pernah KP di tempat Bapak, kira-kira tahun berapa itu Pak? Masih ingat nggak Pak? Yang mana yang mana? Kerja praktek waktu itu Pak. Oh ya sekitar tahun 80-an ya. Tepat 70 lah. Enggak 90-an dong Pak. Oh, Saya. 9 oh ya. 9 kan pas rusuhan itu Pak. Kalau Iya, 70-an saya 90-an. kelamaan Pak. Kamu masih bener ya kamu 90-an. Iya, saya sama teman saya, Rika ya Pak, waktu itu berdua kita KP di workshop Bapak. Betul. Gitu ya. Terus yang Yogi itu enggak Kalau Yogi bukan Pak. Bukan. Bukan. Saya soalnya ada beberapa mahasiswa yang magang di kantor waktu itu. Iya, banyak ya Pak kalau nggak salah ininya. Dan saya juga agak senang sekali pada saat saya KP tempat Bapak itu saya dapat kepercayaan memegang proyek Bapak villa kalau nggak salah ya Pak ya saya. Iya. Villanya Ibu Elsa ya Pak ya. Ibu Elsa sedikit. Yang model itu ya kalau nggak salah Dolken ya. Kita Dokter, ngisi. sama yang sempat ke Bandung juga ya Pak kita itu. Oke. Dan dari pengalaman itu tuh saya ngelihat Bapak memang ternyata punya specialty design yang cukup berbeda daripada desainer-desainer sekarang ya Pak ya. Iyalah pada saat itu saya tuh langganan apa ya Architectural Digest orang itu setiap terbit pasti saya beli dan kalau saya lihat dalamnya ini kok bagus apa yang menunjang ini bagus ya. Itu yang ilmu praktis yang saya dapat ya. Iya. Oh ini kadang-kadang kan kesana terlalu rame. Ini kalau dikurangin ini atau mejanya diganti ini lebih bagus gitu. Jadi semua membangun imajinasi yang kuat gitu ya Pak ya. Dan memang kalau dulu kita mencari referensi ternyata kita dari buku kalau dulu ya Pak. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang lebih banyak kepada gadget. Ya Pak ya, dari web dari mana gitu ya, lebih ini. Ya tapi sebenarnya kayak ilmu yang praktis kita ketemu di lapangan tuh lebih itu menyenangkan daripada ya, Pak, ya. teori-teori yang panjang aja gitu kan. Benar Pak. Dan itu lebih cepat masuknya ya Pak ya. Yang perlu diterapkan. Dan ini mungkin banyak yang belum pada tahu ya Pak kalau Bapak ini dulu aktif kurang lebih sekitar tahun berapa ya Pak ya? Saya dulu di Laras juga sebagai pengarah gaya. Iya, saya Bapak sebagai pengarah gaya. Laras itu kan majalah interior hanya Laras sama Asri ya. Benar. Saya di Laras kebetulan yang pemretnya Laras seangkatan nama saya di Trisakti. Benar. Dan Bapak memang dulu kita sama-sama satu alumni ya Pak ya, satu alumni ya. Semua karya-karya interior saya banyak yang di cover nama majalah Laras ya. Akhirnya dia menerbitkan hardcover buku itu dan saya dengar itu termasuk bestseller waktu di Singapura. Di Singapura ya Pak. Oh ya Bapak ada buku Indonesian Ethnic dan For Modern Interior ya Pak ya. Dan itu hampir sebagian besar adalah karya Bapak ternyata ya. Hampir banyak dari karya Bapak. Dan seingat saya Bapak kalau nggak salah dulu bukan dari interior design ya Pak ya. Dari produk design ya Pak ya. Produk desain, cuman pada saat kenapa itu Pak kok bisa Bapak tertarik pada interior design? Gini, saya di produk desain itu kan Trisakti pada saat itu ya, saya dari tingkat 1 sampai 4 lancar set, habis itu kita didiemin. Kok selanjutnya apa? Mereka nggak punya programnya. Akhirnya saya kan mesti cari uang sendiri kan. Saya ke lapangan ya. Pada saat itu yang memungkinkan karena sering ada pameran-pameran interior, saya ikut. Saya berani sendiri aja, saya ikut dan sering menang malah. Iya. Kalau runner up pertama atau apa gitu, pokoknya menang. Dan ternyata passion saya tuh justru di interior. Dan saya juga pernah membantu Bapak waktu itu di salah satu pameran Kidi ya Pak ya. Dan Bapak kalau nggak salah dengan karya Asmat itu kita menang ya Pak ya, sempat menang juga ya. Karena Indonesia tuh unsur etniknya kan banyak sekali. Itu kalau kita sebagai elemennya kita expose itu jadi bagus. Sekarang kan banyak kayak
apa tuh yang bikinan Swedia, IKEA gitu itu kan semua sama kan, tapi kalau kita masukin unsur etnik Indonesia jadi beda gitu. Jadi berbeda ya Pak. Dan Indonesia tuh kaya banget akan ragam hias itu kan. Dan sekarang itu yang masih belum banyak diekspor. Sudah banyak tapi masih belum banyak ya Pak ya. Dan sayang sekali ya Pak ya. Iya benar. Iya benar. Oke, nah kan Bapak suka sekali nih ngumpul-ngumpulin barang-barang antik gitu ya. Itu sebenarnya memang hobi, memang passion Bapak di barang antik gitu, atau memang itu merupakan mungkin jadi bagian dari project juga Pak? Iya, dulu gini, ayah saya itu kan dulu dokter di daerah kan, maksudnya saya pernah di Pontianak, pernah di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, itu di Pontianak banyak banget keramik tua kan. Ibu saya tuh penggemar juga, mungkin saya dapat ininya dari unsur ibu saya ya. Saya sering lihat kan barang itu, akhirnya saya tertarik. Dan dulu waktu saya mahasiswa hampir setiap minggu tuh jalan ke Jalan Surabaya, selalu saya beli satu atau dua gitu. Jadi Bapak belinya dari Jalan Surabaya kebanyakan? Hampir campur ya. Oke. Nah, akhirnya jadi pada saat itu juga ada tren untuk the house of collector. Nah, saya tertarik. Setelah saya bisa pajang semua koleksi saya. Tapi itu butuh waktu ya Pak ya? Butuh banget. Butuh banget waktu ya Pak ternyata ya. Bisa berapa ya? Antara 3-5 tahun lah baru penuh. Dan itu emang setiap hari Bapak? Atau seminggu, karena waktu itu saya di Menteng, saya jadi iseng gitu, kalau ada waktu saya ke situ, saya hunting. Kadang-kadang mereka datang bawa itu potongan-potongan keramik, itu saya mau nggak mau ya saya beli gitu. Ya dikit-dikit ya. Dan yang saya ini kalau nggak salah barang-barang Bapak itu banyak yang memang best gitu ya Pak, pada saat itu memang benar yang terbaik ya Pak ya. Karena kita mengikuti sejarahnya kan, jadi kita tahu ini barang yang original, kan banyak yang palsu juga kan. Kayak Celadon yang hijau gitu. Dan Bapak memang mempelajari itu juga ya Pak ternyata ya. Dan di kuliah dapat kan? Iya benar, karena ada mata kuliah juga yang mendukung mengenai itu yang membuat kita lebih, karena tahu prosesnya, jadi kita lebih minat gitu, tertarik. Nah, itu aja. Tapi itu masuk dalam proyek juga nggak Pak? Sebagian besar. Iya, karena zaman itu ibu-ibu pejabat ya kebanyakan klien saya itu kan juga sering mengkoleksi barang-barang gitu kan. Benar. Jadi ya terpakai gitu. Ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya menjadi seorang interior designer kita tidak perlu repot-repot sebenarnya ya Pak. Kita cuma kalau kita memang punya passion di bidang itu, kita bisa memadupadakan antara barang yang lama dan baru ya. Kamu tinggal di rumah yang udah ada barangnya ya, kamu nggak bisa jual, mau nggak mau kan kamu mesti menata kan. Benar. Ini bagusnya dipadu sama apa, nah itu tantangan untuk kita. Iya, karena beberapa mahasiswa saat ini kebanyakan mereka berpikiran bahwa menjadi interior designer itu mudah, cuma main tata menata aja gitu ya Pak ya. Ternyata di balik itu ada kita perlu mempelajari mengenai sejarahnya gitu ya Pak. Kalaupun memang kita dari suku mana, kita harus tahu tuh backgroundnya apa dan apa yang tidak boleh dipakai. Kalau nggak salah begitu ya Pak ya. Dulu saya pernah ikut di kuliah Bapak juga ada yang ini nggak boleh dipakai nih, ini ada artinya nih gitu kan, arti yang tidak baik lah gitu untuk kita ini. Kan seperti patung primitif gitu. Kalau kita nggak bantu dengan background yang kayak yang kuning itu patung Dayak, kan nggak beda sama kayu yang udah lusuh gitu ya. Kalau orang nggak tahu ini apa sih kayu bakar dipajang-pajang gitu. Untuk menaikkan nilai itu saya sering belakangnya saya kasih background yang terang, sehingga ini value primitif itu lebih kita dari warna kita ngikutin belakang itu dengan kain tenun misalnya. Jadi itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang membuat saya juga agak curious gitu ya. Selama saya pernah ikut sama Bapak, terus juga kita setelah saya kuliah selesai dan mulai menjadi profesional interior designer,
saya melihat barang-barang Bapak ini kan kebanyakan saya perhatikan ya beli seperti itu, ya udah itu yang ditampilkan gitu ya. Bapak tidak mau misalkan menggosok atau membersihkan menjadi lebih itu istilahnya itu apa itu Pak sebenarnya? Kayak patina. Barang yang udah termakan oleh waktu ya, dengan segala macam, misalnya kena debu kena kelembapan, itu justru di situ letak bagusnya, otentiknya, bahwa value-nya ada di situ ya Pak. Bahwa ini emang barang primitif yang udah lama. Dan kan ada model yang kayak saya bilang kayak barang yang udah kayak rongsokan gitu kan. Iya. Terus kayak patung primitif yang udah dimakan, misalnya ditaruh di luar kan, kena macam-macam kan, kena ada lumut, ada ini, ada, justru itu otentik yang bagus gitu. Itu bisa kita tonjolkan asal kita kasih background yang menolong. Dan itu juga nilai jualnya berbeda ya Pak. Beda ya. Beda dengan yang dibuat-buat ya Pak. Kan sekarang juga ada yang shabby chic kalau nggak salah sekarang. Nah, iya shabby chic. Waktu saya kebetulan waktu itu ke Amerika ya. Ke Amerika itu dibuat, barang itu dibuat dari fiber tapi dibikin seolah-olah udah berpatina ya itu. Jadi memang ternyata itu malah menjadi trademark parodi ya kalau nggak salah ya. Kayak kalau saya perhatikan dari beberapa majalah-majalah interior yang karya Bapak ditampilkan di situ gitu. Trademarknya adalah barang-barang tadi gitu ya Pak. Malah waktu itu saya bikin kayak bidang di interior dengan nama Patina. Patina ya Pak. Usaha saya itu Patina. Tahun berapa itu Pak? Tahun 80-an. 80-an ya Pak. Dan waktu saya ke Amerika, saya lihat kan, jadi saya tertarik barang-barang gitu. Di Amerika tuh ada repronya yang kami bilang, tapi itu yang buat India dengan merek Bombay Company. Itu semua dari repro, barang-barang yang lama itu, tapi nilainya tetap mahal. Terus saya berpikir kalau orang Indonesia, kita kan banyak banget etnik itu, macam-macam barangnya. Kalau kita mau bikin dari fiber hanya untuk dekor aja, itu udah menarik sekali ya Pak. Ide bagus. Iya, seperti halnya pada saat yang dulu kita ikut pameran itu ya Pak, Asma, itu bisa dibuat juga menjadi beberapa. Tapi Asma saya pakai tameng beneran. Bener ya. Saya ingat itu Pak. Cuman waktu karena ada tata hidangnya, piringnya saya sesuaiin supaya cocok sama. Benar. Ya. Dan itu memang kita bikin zaman dulu mau pameran itu kita khusus membuat itu ya Pak. Porsinya kita bikin, terus meja kita bikin ya. Kadang-kadang kan ya ada patung primitif, belakangnya saya kasih backgroundnya menunjang. Kalau di foto menunjang ini menjadi lebih ya. punya nilai lebihnya gitu. Nah terus kira-kira nih Pak, melihat perkembangan interior desain saat ini nih Bapak sebagai praktisi yang di era-era tahun 80-90-an ya Pak berarti ya. Kalau dilihat dari sekarang perkembangannya itu menurut Bapak bagaimana Pak interior desain? Ya, sekarang kebanyakan kan ruangannya modern ya, jadi minimalis kan kebanyakan. Itu juga bagus karena kebanyakan mereka tinggal di apartemen kan. Apartemen ruangannya terbatas, terus space-nya itu modern, ya kita menyesuaikan aja. Tinggal menyesuaikan ya. Tapi dengan barang-barang yang sekarang Bapak miliki ini, kira-kira masih kompatibel nggak Pak? Enggak, dengan suasana-suasana. Nah, kita harus tambahin misalnya konsol table-nya yang simple, yang kayak di dalam persegi hitam gitu, yang simple aja, yang menunjang gitu. Kayak ini saya padu dengan yang tadi itu, yang itu kan barang baru Iya. Itu masih masuk, kita mematchingnya dari warna. Benar ya Pak. Jadi kalau kita mau berpikir, banyak kok yang bisa diolah ya Pak. Made and match gitu. Apalagi sekarang ya Pak ya, dibanding dengan dulu ya malahan ya Pak. Iya. Sekarang barang-barang yang siap jadi itu banyak. Kalau dulu kan kita mesti made to order. Iya, harus bikin ya Pak. Terus ada beberapa klien saya yang orang Chinese itu kan sangat percaya hong shui. Iya. Jadi saya bikin lemari gitu, udah saya kasih gambarnya di ukuran, tiba-tiba waktu ditaruh di tempatnya dia ukur, ini nggak hong shui, mesti dipotong.
Mestinya saya masang cuman butuh waktu 2 hari, akhirnya seminggu. Dan itu di Surabaya, dipotong gitu. Itu yang. Dan ukurannya juga harus sesuai ya Pak. Kalau lewat 1 cm sedikit dia nggak mau, gitu ya Pak, memang benar. Tadi yang cerita itu udah pernah saya cerita dulu pertama. Yang mana Pak? Yang barang yang model di whitewash yang nggak dibedak-bedak. Oh iya, itu gimana tuh Pak mengenai? Iya, itu juga menjadi tren bukan Pak itu? Hah? Tren bukan termasuk dalam? Iya dulu sih tren. Tren juga ya. Kebanyakan kalau kita desainer ini lebih dulu langkahnya kan. Nah orang-orang awam nih belum bisa nerima gitu. Ini apa sih lemari kayak butut gini kok dipajang gitu kan. Kalau orang yang mengikuti perkembangan itu lebih menerima gitu. Iya. Emang sebenarnya itu juga menarik ya Pak, karena itu adalah teknik finishing gitu ya Pak. Salah satu bagian teknik finishing. Nah sebenarnya barang rumah-rumah orang yang sederhana pun kalau kita matanya jeli, kita bisa bantu atur bisa bagus. Iya, bukan kayak kalau kita lihat artis sekarang semua barangnya mewah-mewah gitu kan, yang miliar-miliar itu kan ya itu ini dia lah ya, selera terserah. Tapi kalau kita mau bantu orang-orang yang sederhana pun bisa cik ya Pak hasilnya ya, benar-benar artistik gitu. Oke Pak, terakhir nih Pak, saya pengen nanya juga apa tips Bapak nih terhadap perkembangan interior desain saat ini, terutama untuk mahasiswa dan juga untuk orang umum mungkin Pak yang kepingin juga menata rumahnya dengan tema seperti Bapak. Boleh. Kalau untuk furniture banyak kan yang udah siap pakai, ya kita tinggal nambahin elemen-elemen dari khas Indonesianya ada gitu. Misalnya ragam bias yang di temboknya apanya gitu, itu menambah ciri khas kita dan memperkaya gaya Indonesianya gitu. Dan itu nggak jelek, bisa bagus banget dan bisa beda sama produk-produk yang mengglobal gitu kan. Sekarang kan kebanyakan mebel semua sama gitu. Iya. Jadi kita kasih estetis sentuhan sendiri ya Pak. Kira-kira ada tips nggak Pak untuk misalkan membeli barang antik yang bagaimana sih yang bagus buat interior? Atau ada dari masa tahun atau bagaimana gitu Pak? Iya, kalau ada masanya yang mencapai puncak klasik itu apa sih dulu gitu? Barok? Iya barok gitu kan, itu juga ada. Lama-lama kan modern yang kayak gaya yang di Skandinavia. Iya, Skandinavia. Model jengki kalau kita bilang. Iya. Itu model yang kakinya miring-miring gitu. Dan untuk orang yang gemar klasik nggak gampang nerima barang-barang itu kan. Ini apa sih? Kok model kakinya simple gitu. Nah ada kan konsepnya model mengikuti fungsi. Ya, form follow function. Form follow function. Nah, itu banyak yang ditemuin sekarang. Memang fungsinya ini ya kita bikin sepraktis mungkin aja gitu. Ya itu bisa dibantu dengan lighting itu juga memegang peran. Perannya juga cukup. Ya seperti di dalam ya Pak, ada beberapa cahaya-cahaya yang memberikan kesan nyaman, homey gitu ya Pak ya. Tapi yang pada dasarnya kalau membeli barang antik harus sesuai dengan fungsi ya Pak ya. Ya fungsi. Jangan kita tergiur dengan kita harus pintar memadu padannya. Iya, jangan dicampur yang nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Nggak menunjang gitu. Itu aja sih. Ya. Oke Pak, kalau gitu terima kasih sekali informasinya dan juga kesempatannya nih Pak, mengganggu waktu Bapak. Saya datang ke rumah Bapak ngerecokin semuanya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali ya Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau apa kita bisa bareng lagi Pak, mungkin bisa ngasih info kepada beberapa mahasiswa maupun orang umum lainnya sambil kita jalan-jalan di luar ya Pak. Kalau corona mungkin sudah mulai reda. Ya kalau bisa mahasiswa itu yang sekarang menggalilah unsur etnik Indonesianya itu ditonjolin juga. Benar. Supaya bisa dipadu dengan modern. Jangan selalu berpadoman pada barat gitu ya. Iya. Karena kita punya ciri khas yang unik banget dan itu nggak ada. Nggak ada benar sekali. Untuk yang lain. Itu aja.
Terima kasih nih Pak tipsnya semuanya, informasinya mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.